Aku kembali. Dulu Budi kecil baru 3 tahun. Aku sedang dalam perjalanan dinas, tiba-tiba terlempar ke dunia pertapaan abadi. Tak disangka, setelah menembus cobaan langit dan naik ke alam abadi, aku bisa kembali. 600 tahun di dunia pertapaan abadi, di sini baru 60 tahun. Minggir, minggir, cepat minggir. Mobilnya lepas kendali. Cepat lari, nona kecil. Sial, sudah terlambat. Diam! Nona kecil, kamu baik-baik saja? Ada yang terluka? Mobilnya berhenti. Ini manusia abadi. Siapa yang lapor ada kecelakaan? Laporan palsu. Inspektur polisi, Nona ini manusia abadi. Truk sebesar itu dia bisa langsung dihentikan. Sudah. Jangan omong kosong, hal-hal mistis tak masuk akal. Ada yang terluka? Tidak ada luka luar. Lebih baik dibawa ke rumah sakit untuk pemeriksaan luka dalam. Ibu, siapa namamu? Berapa usiamu? Keluargamu di mana? Namaku Nadia Wijaya. Menurut hitungan dunia ini, aku seharusnya 85 tahun. Ini otaknya kecelakaan sampai rusak? Mari Nadia Wijaya, tekan di sini. Kami cek informasimu. Ini, menurut data identitas, usianya memang 85 tahun. Dia juga punya anak laki-laki berusia 63 tahun, bernama Budi Pratama. Di kota Rona. Budi, itu Budi kecil. Kota Rona. Jangan marah. Kota Rona jauh ribuan kilometer dari sini. Hah? Mana orangnya? Ibu, sejak ibu pergi, sudah lebih 60 tahun. Tak ada kabar sama sekali. Aku tak tahu, apakah dalam hidupku ini bisa menunggu ibu pulang. Ibu dinas keluar kota kapan? Pulangnya, aku akan kangen. Budi kecil manis ya. Ibu kali ini dinasnya 3 bulan. Nanti pohon ini berbunga, ibu pasti pulang. Ibu, sejak ibu pergi, pohon ini tak pernah bertunas lagi. Ibu tak kunjung pulang. Apakah karena marah padaku karena pohonnya mati? Ibu, Orang tua sudah berapa kali disuruh pindah, masih belum pergi juga? Apa kau tak kapok ya? Bang Jaya, Paman mohon pada Anda, tolong beri kelonggaran. Tolong jangan robohkan rumah ini. Ibuku, kalau ibuku pulang, dia tak akan menemukanku. Ayahmu saja sudah jadi nisan. Kau masih mengharapkan ibu yang ratusan tahun lalu sudah kabur itu? Oke. Kau tak mau pindah ya? Aku bantu kau pindah. Jangan. Bang Jaya, kumohon, suruh mereka berhenti. Kumohon. Kumohon. Si pincang sialan. Sungguh menghalangi. Ibu, ini salah anak tak becus. Anak tak bisa menunggu ibu lagi.
Ibu. Ibu. Si pincang sialan. Pusing jatuh? Giliran anak kecil dipanggil ibu. Bocah perempuan dari mana ini? Kalau mau hidup, minggir sana. Budi kecil, Ibu. Sejak ibu pergi, aku tak pernah lagi dengar orang lain memanggilku nama kecilku. Ibu, aku kangen sekali, Bu. Ibu, salahku aku tak berguna. Tanam pohon pun mati. Rumah lama juga tak bisa dipertahankan. Aku bicara, kau tuli ya? Jangan sakiti ibuku. Ibu, nanti kalau aku sudah besar, aku akan melindungi ibu. Tak akan biarkan orang lain sakiti ibu. baik. Ilmu sihir. Aneh sekali. Kalian yang banyak cuma berani ganggu anakku sendirian, sekarang berlutut di hadapannya dan minta maaf. Paman Budi, aku salah. Kami buta melihat orang hebat. Kak Budi, maafkan kami. Kami tak berani lagi. Budi kecil, bagaimana kau ingin menghukum mereka? Ibu ikut keputusanmu. Ibu, menurutku biarkan saja. Mereka sudah minta maaf. Ibu tak perlu marah-marah lagi, kan? Karena anakku baik hati, memaafkan kalian. Tapi kalau lain kali berani ganggu keluarga Pratama lagi, aku tak segan menghancurkan kalian jadi debu. Pergi. Jangan takut, Budi kecil. Ibu sudah pulang. Mulai sekarang ada yang berani mengganggumu lagi. Ibu sudah pulang. Takkan ada lagi yang berani mengganggumu. Bu, akhirnya kamu pulang. Bertahun-tahun ini, kok kamu sama sekali nggak berubah? Ceritanya panjang. Kamu ini masih kecil. Jangan banyak tanya. Hahaha. Bu, mending kita masuk dulu. Ayo. Cepat, Bu. Duduk. Budi, kakimu ini kenapa? Sudah lama sekali. Waktu itu aku bawa truk. Terjadi kecelakaan. Budi, coba jalan 2 langkah. Nggak apa-apa, Bu. Aku sudah terbiasa. Bu, kakiku kok sembuh. Gimana caranya? Bukankah sudah kubilang, kamu ini masih kecil. Jangan banyak tanya. Hahaha. Itu apa? Ini foto keluarga. Ini ayah. 5 tahun lalu meninggal karena pendarahan otak. Ini anak sulungku, Andi Pratama. Anak kedua Maya Pratama, dan si bungsu Rio Pratama. Hahaha. Andi ini sekarang kerja di perusahaan besar. Kerjanya sibuk, sering lembur. Itu yang bikin dia tertunda, belum menikah sampai sekarang. Ini menantu laki-laki, jadi pimpinan kecil di sebuah perusahaan. Dia juga nggak izinkan Maya bekerja lagi. Rio sedang persiapan ujian masuk Universitas Nasional. Tahun ini dia ulang kelas, tinggal di asrama. Ini aku. Ini istriku. Kok nggak kelihatan istrimu? Dulu, waktu aku bawa truk, dia selalu ikut. Dia takut aku sendirian. Tak bisa jaga diri. Hari itu, terjadi kecelakaan. Kakiku pincang. Dia meninggal. Bu, salahku tak berguna. Tak bisa beri dia hidup nyaman, hidup enak. Aneh. Takdir bawaan Budi. Walaupun bukan pertanda kaya raya dan mulia, tapi keluarga tak seharusnya sengsara begini. Ini benda jahat yang serap. Berkah dan hoki keluarga. Budi, kenapa ada benda ini di rumah? Dulu aku ngangkut barang untuk grup Santoso Raya. Orang terkaya. Ini dikasih waktu. Masuk perusahaan dulu. Katanya buat jaga keselamatan. Berani sekali ada orang jahatin keluarga kami. Aku mau lihat keluarga Santoso ini. Sebenarnya apa? Budi, rumah ini tak layak dihuni. Kamu bersih-bersih. Ibu pergi dulu. Bu,
Tunggu, walaupun benda ini dari keluarga Santoso, tapi keluarga ini ternyata juga korban. Gadis kecil dari mana? Kamu salah tempat. Halaman belakang keluarga Santoso bukan sembarang orang bisa masuk. Aku mau tanya sesuatu pada keluarga Santoso. Tuan besar kami sedang kritis. Tak menerima tamu. Lagi pula, siapa kamu? Orang terkaya mana bisa? Jangan masuk paksa. Tetua Santoso memiliki pertanda 5 kemunduran bawaan. Saya orang tua ini hanya bisa berusaha sebaik mungkin. Aduh, Tetua Hartoso, Anda sudah jadi tabib agung negeri. Pasti bisa sembuhkan ayah. Tolong, selamatkan ayah saya. Bangunkan dia. Aku mau tanya. Kamu siapa? Masuk dari mana? Jangan-jangan anak haram ayah datang minta warisan? Nonsens. Pertanda 5 kemunduran ajal. Mana mungkin dibangunkan? Bocah ingusan dari mana? Berani ganggu saya? Kamu masuk dari mana? Keluar. Ayah, Tetua Hartoso, cepat beri tusukan. Asal ayah selamat, keluarga Santoso pasti berimbalan. Kalau Anda tusuk titik dada tengah, bisa picu semburan energi jahat. Dia pasti muntah darah lalu mati. Bocah ingusan ngerti apa? Saya sudah berpraktik 50 tahun. Ini teknik jarum rahasia saya. Ayah, Kakek. ayah. Ayah, Saya sudah berusaha maksimal. Dia! Salah dia yang mengganggu. betul. Tetua Hartoso sangat dihormati. Pasti gara-gara bocah asal-usul tak jelas ini. Mengutuk ayah kita. Hah? bukannya sudah kusuruh keluar. Siapa bilang dia sudah mati? Apa maksudmu? Minggir. Jangan menghalangi. Mengganggu aku menolong orang. Masih muda, asal bicara besar di sini. Tetua Santoso, jelas sudah tak ada tanda kehidupan. Masa kamu bisa ilmu menghidupkan kembali orang sekarat? Benar. Ayahku sudah berpulang. Kamu, jangan lagi tidak hormat padanya. Anak kedua, kalau ada sedikit harapan, menyelamatkan ayah. Cobalah. Berlagak mistis. Saya orang tua ini saja tak mampu. Seorang bocah ingusan. Apalagi caramu. Kakak, kamu terlalu baik. Biarkan penipu ini berulah. Ayah, Kakek. Apa? Ini tak mungkin. Ini mustahil. Ilmu abadi. Ini pasti ilmu abadi. Guru abadi. Maafkan saya. Buta melihat orang hebat. Sang penyelamat, terima sembah saya. Tak perlu. Barang itu siapa yang taruh? Ini benda jahat. Bisa menghisap berkah dan hoki keluarga. Parahnya, bisa meminjam umur. apa? Segera selidiki. Lihat siapa tega. Mau celakai ayah. Dalam sebulan, aku mau tahu awal sampai akhir perkara ini. Berkah keturunanku tak mudah diambil. Tentu. Kami segera selidiki. Baik. Penyelamat, tunggu dulu. Anda selamatkan nyawa saya. Saya harus berterima kasih. Hai! Ini villa terbaik. Di Villa Taman Lestari. Harganya 660 miliar rupiah. Ini kartu emas tertinggi bank. Isi 110 miliar rupiah. Sebagai tanda terima kasih.
Baik. Saya terima. Vilanya tuliskan nama anak saya. Kabari saya bila ada berita. Anak, Ya, Yang mulia, tunggu dulu. Boleh saya tahu, tadi yang Anda lakukan, apakah itu ilmu abadi? Orang itu jelas sudah tak bernapas. Tapi tiba-tiba, hidup kembali. Di dunia ini, mana ada manusia abadi? Pak Tua, Anda harus percaya sains. Hilang. Sebaiknya anak-anak datang lihat rumahnya. Budi kecil, suruh seluruh keluarga datang ke Villa Taman Lestari, Blok 808. baik Bu. Ini kawasan villa, termahal di kota. Bu suruh ke sini buat apa? Hei, kamu mau apa? Ngapain? Mau mencuri ya? Bukan. Ibu saya yang menyuruh. Ibu saya di mana? Aduh, ada komplotannya juga. Ayo, ikut saya. Saya tidak mau. Budi kecil, Bu. Benar ibu saya. Bu, Bu kok dari dalam keluar? Dia bilang, ini rumah keluarga Santoso. kamu panggil ibu. Gadis muda begini? Ternyata ada komplotannya. Saya laporkan polisi, biar kalian ditangkap. saudara, bekerja boleh serius, tapi jangan nilai orang dari penampilan. Villa ini milik kami. Kamu gila? Ini villa keluarga Santoso. Silakan periksa saja. Tekanannya kuat sekali. Gadis ini masih muda. Tapi kok punya aura sekuat ini? Baiklah, biarkan kalian tunduk sepenuhnya. Kalau terbukti salah, langsung ke telepon polisi. Kalian akan ditangkap. Jangan. Kami segera pergi. Bu, ayo kita pergi. Pemilik rumah ini pasti orang kaya atau terpandang. Kalau ketahuan, kita celaka. Nanti kamu lari dulu. Aku yang tahan dia. Tidak apa-apa. Biarkan dia periksa. Hah. Lihatlah, pemilik terdaftar villa terbaik ini adalah cucu laki-laki bungsu keluarga Santoso yang paling disayang. Orang penting seperti ini, seumur hidup kalian mungkin cuma bisa lihat sekali. Ini. Kok namaku yang tercatat? Kamu bercanda apa? Masih bermimpi? Apa? Ini, bagaimana mungkin? Bu, rumah ini benar-benar milikku. Ibu sudah terlalu banyak berhutang pada kalian. Ini cuma sebuah rumah. Ayo, pulang. Bukan, Bu. Ibu masih butuh anak laki-laki nggak? Bu, mulai sekarang, ini benar-benar rumah kita. Aku nggak sedang bermimpi, kan? Aku buka pintunya. Pak, Sudah sampai. rumahnya besar sekali. Menantu Hidayat mana? Kenapa dia tidak datang? Dia lagi sibuk di kantor, Pak. Haha. Pak, dapat duit dari mana, Pak? Beli rumah sebesar ini? Pak, uang ganti rugi gusuran rumah lama. Sebanyak itu, Nenek kalian sudah pulang. Hah? Dia yang beli. Nenek kalian ini agak beda. Ayo masuk. Cepat sapa nenek. Bukan, Pak. Cewek ini kelihatan seusia Rio. Benar, dia nenek kami. kok nenek bisa begini? Kata nenek, anak-anak kecil jangan banyak tanya. Nek. Iya, Memang anak muda, cepat nerimanya. Di novel Pertapaan Abadi kan ditulis, ini namanya punya kemampuan khusus, wajah tetap muda. Hei, dasar bocah. Sudah setahun bolos kuliah masih baca-bacaan ringan. sudah Budi. Nek, aku ajak beli hadiah. Nek. Bajunya bagus banget.
Aku suka banget. Nick, bajunya terlalu mahal. Aku cuma di rumah, nggak ada acara buat pakai. Sayang uangnya. Bu, aku kan sudah tua, nggak usah belikan. Beliin anak-anak saja buat mereka. Keluarga miskin, ngapain coba-coba baju? Jangan khawatir soal uang. Cuma 2-3 baju, mampu kok. Pelayan, ambil yang itu. Yang itu, sama yang itu. Bawa ke sini buat dicoba. Lihat saja, untuk menambah pengetahuan. Ini semua adalah busana pesan khusus mewah edisi terbatas kami. Kalau rusak, kamu sanggup ganti? Wah, Ibu Pratama, kenapa baru datang? Sudah lama saya tunggu. Kenapa? Rindu ya? Ibu Pratama, jahat kamu. Pelayan, ini tempat umum, bukan kamar tidur rumahmu. Kalau mau mesra, nanti saja. Kami yang datang duluan. Baju yang mau kami coba, belum sempat dicoba. Wah, siapa ini? Ini kan sepupu pria tertua si Pinjang Sialan dan keluarganya. Kenapa? Jual semua harta, mau belanja di sini? Yoko Pratama, jaga mulutmu. Hah, keponakanku ini ternyata keras kepala juga. Miskin tapi songong. Tempat apa ini? Kamu tidak tahu. Kalian sanggup beli? Uang di kantong kalian semua. Mungkin tak cukup beli satu baju. Ayah, nenek, kita ganti toko saja. Aku yang belikan untuk kalian. Tidak usah, kita belanja di sini hari ini. Pelayan, bungkus semua ini. Hahaha. Bocah perempuan ini lumayan punya selera. Beberapa baju ini, semua busana pesan khusus mewah edisi terbatas. Harus verifikasi aset dulu. Kalau nilai aset tak sampai sekitar 44-66 miliar rupiah, tak ada kualifikasi untuk membeli. Jangan pikir orang miskin yang jual semua hartanya bisa langsung beli. Kakek tua menyebalkan. Beresin saya kalau berani. Sudahlah, sudah. Hanya 66 miliar rupiah. Masih ada di tabungan saya. Hahaha, kamu gila ya? 2-3 miliar. Tunai. Jangankan kamu, saya sendiri pun. Dalam waktu singkat, tak bisa keluarkan segitu. Ngomong apa sih kamu? Iya, cuma kasih lihat-lihat saja. Betul banget, diam-diam aja di sini. Kan cuma mau verifikasi aset? Lihat saja. Mulutmu ini memang keras. Cepat periksa kartunya. Saya tak percaya, kartu ini ada 2-3 miliar. Kalau benar ada, saya langsung di sini, berdiri terbalik lalu buang air besar. Kalau tidak ada, kamu harus bersujud 3 kali. Betul. Nanti harus kedengaran bunyinya. Apa? 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 Aduh, salah saya semua. Lihat aura Anda. Langsung terlihat kayak. Semua yang tadi Anda lihat, saya bungkus semuanya. Buta melihat orang hebat, pantas ditampar. Iya, Anda benar. Ini, semua baju kita. Lihat, apakah Anda mau bayar sekarang? Tak usah kamu. Kamu yang lakukan. Pembayaran kartu berhasil? Ayo pergi. Kak Budi, saya tadi cuma bercanda. Kan kita kerabat sungguhan. Kami tidak bercanda. Saya ingat tadi ada yang bilang mau, apa itu, berdiri terbalik. Lalu buang air besar. Aduh, tanganku, kenapa nggak bisa dikendalikan? Ibu Pratama, jangan. Jangan di sini. Ibu Pratama, aku takut. Aduh. Budi kecil, ingat. Mulai sekarang, tegak dan percaya diri. Jangan pernah mengalah. Ibu di sini. Ya, Kalian juga dengar semua? Iya, Nek. Nenek yang terbaik. Sudah, makan yuk. Aku nggak ikut. Rian mungkin sudah pulang. Aku harus balik dulu.
Kemana saja? Ke rumah papaku. Wah, beli baju baru juga. Waktu aku butuh uang, si kakek keras kepala. Nggak mau jual rumah. Sekarang kok rela? Ini nenekku yang belikan. Cepetan. Merek terkenal pula. Nenekmu sekaya itu? Waktu kita nikah, keluargamu nggak kasih bekal apa-apa. Hah? Sudah berapa kali ku bilang, keluargaku nggak mampu kasih harta bawaan. Setelah nikah aku di rumah, melayanimu dan ibumu. Selalu, aku lakukan itu. Perhitunganmu enak banget. Hidup enak terus. Hah? Istri orang mana, keluarganya nggak bantu. Cuma kamu di rumah terus, nggak cari uang. Aku baru pulang dari jamuan. Kamu malah belum balik. Aku menikahimu. Sialnya aku dapat istri kayak kamu sial seumur hidup. Aku bicara sama kamu dulu ya. Tidak. Nenek. Kenapa nenek ke sini? Nenek, aku ini kakekmu. Nenek, cepat pergi. Ini urusanku dengannya. Aku yang selesaikan. Semua luka ini dia yang buat. Bagaimana kamu bisa selesaikan sendiri? Budi dan kakak-kakakmu, mereka pria kasar. Tak teliti. Dari pertama lihat kamu nenek sudah curiga ada yang salah. Maya, mulai sekarang, kamu punya orang tua yang akan membelamu. Sampah seperti dia, masih mau ditahan? Hei, kamu gila ya? Dia yang salah. Aku cuma mendidiknya. Bukannya itu wajar? Perlu seorang bocah ingusan ikut campur di sini? Orang tua mendidik anak muda, juga wajar? Nenek tanya sekali lagi. Mau cerai atau tidak? Aku, Hah, dia seorang orang yang 6 tahun belum punya anak. Mau cerai sama aku? Siapa lagi yang mau dia? Oh ya? Dia putri keluarga Pratama, bukan untuk keluarga Hidayat. Mesin melahirkan. Kamu sebenarnya siapa? Aku tidak setuju. Perceraian ini tak mungkin. Maya, kalau kamu keluar dari rumah ini, aku tak akan pernah melepaskanmu. Ada apa ini? Kenapa tiba-tiba mau cerai? Apa iya, menantu laki-laki sibuk banget kerja? Terlalu stres ya? Pak, Maya nggak mau ngomong, mending kita nggak usah tanya. Sekarang cerai, kan hal biasa. Cuma nggak cocok karakternya. Nggak bisa hidup bareng lagi. Aduh, aku juga cuman khawatir Maya di luar. Diejek orang, Nanti kalau kita udah kaya, nggak akan diejek orang. Aku putuskan, aku bakal usahain ngerjain 2 proyek lagi. Terus jadi kepala teknis. Dapat gaji 2 kali lipat. Sama dividen saham perusahaan. Semuanya buat Maya. Lagi pula aku kan pria kasar. Nggak butuh banyak uang. Ini, Kak, aku juga udah putusin. Aku mau cari kerja juga. Aku nggak boleh cuma numpang makan aja. kalau anak-anak udah punya tekad, biarin mereka coba usaha sendiri. Juga bagus kok. Maaf Bu, Anda sudah lama nggak punya pengalaman kerja terkait nggak sesuai syarat lamaran kerja kami? Maaf Bu, posisi kami prioritaskan. Wanita belum menikah dan belum hamil. Maaf Bu, kami butuh gelar magister atau latar studi luar negeri. Maaf ya. Nggak apa-apa. Ini lift khusus Presiden Direktur. Anda harusnya lewat samping sana. Oh maaf. Maaf. Aku nggak tahu.
Nama ini kok kayaknya familiar banget ya? Identitas si bocah sudah ketahuan. Minggu depan undang seluruh keluarganya ke jamuan ulang tahunku. Mereka adalah tamu paling terhormat dari grup Santoso Raya. Jangan sampai kita tidak sopan. Dengar tidak? Tenang saja, Kek. Sang penyelamat dan informasi 3 generasinya sudah saya pelajari, sangat mendalam. Saya jamin akan layani mereka seperti leluhur. Bu, keluarga Santoso bilang, minggu depan Tetua Santoso merayakan ulang tahun ke-80, mengundang kita semua hadir. Baik. Saya tahu. Nanti kalian ikut saya ke sana. Wah, Nenek, saya tidak ikut saja. Kenapa? ini Maya akhir-akhir ini. Wawancara kerja tidak lancar, sedih terus. Kak, jangan bersedih lagi. Setidaknya kue buatanmu enak sekali. Teman-teman sekolahku suka semua. Ini 22 miliar rupiah. Ambil ini untuk buka toko yang sekarang sedang tren. Apa namanya? Toko pencuci mulut dan roti, kan? Jangan, Nek. Uang sebanyak ini, saya belum pernah usaha. Kalau saya buang-buang bagaimana? Dengar kata nenek. Pengusaha sukses. Semua berasal dari pengalaman gagal. Yang menumpuk. Sekarang kamu punya modal untuk gagal. Tak apa coba beberapa kali. Kamu tidak kalah dari siapapun. Baik, Nek. Saya pasti akan berusaha keras. Rasanya enak ya? Enak ya? Kamu itu yang kerja di grup Santoso Raya, mengingatkanku turun lift? Ayo coba beberapa rasa. Oh, kamu kan yang wawancara 2 hari lalu? Syarat perusahaan kami memang agak tinggi. Tapi jangan patah semangat. Keterampilanmu lebih baik dari pembantu di rumahku. Di rumah, mereka jarang mengizinkanku makan banyak. Aku rencana buka toko pencuci mulut dan roti. Nanti ajak beberapa teman kerja datang beli ya. Kak. Nenek, Ehem. Sang penolong. Kamu panggil dia nenek? Arman Pratama. Meninggal 3 tahun lalu? Budi Pratama. 63 tahun? Andi Pratama. 35 tahun. Programmer perusahaan besar? Pantasan mukanya agak familiar. Tapi dia sekarang beda jauh dari foto dulu. Anak muda Santoso. Kamu kenapa di sini? Nenek, kalian saling kenal? Dulu pernah bantu kakeknya sedikit. Sial. Kalau kakek tahu, cucu sang penolong melamar. Aku tidak terima. Dan suruh turun lewat tangga. Kakek pasti moyak-moyaku. Itu Nona Pratama. Menurutku Anda juga cocok kerja di grup Santoso Raya kami. Bagaimana kalau pertimbangkan lagi? Kayak bikin ke tidak enak? Kau ini beberapa hari nggak pulang? Di luar? Tebar pesona murahan, mempermalukan keluarga, ya? Bagus. Maya sudah cerai sama kamu. Rumahnya sekarang adalah keluarga pertama. Perceraian? Siapa kau ini? Mau cerai seenaknya? Kau ini... Sekarang aku tahu beraninya kau minta cerai dariku. Ternyata sudah punya pria idaman baru. Aku foto kalian berdua. Sayang. Dia kau keluar tanpa membawa harta. 1 sen pun jangan harap. Jangan foto. Tahu aku siapa? Wah, ganteng tapi sombong ya. Dengar ya. Aku manajer divisi penjualan, Santoso Raya Langit. Sebentar lagi ku habisi kau. Kamu bilang manajer Langit Raya? Betul. Perusahaan kami didukung oleh grup Santoso Raya, orang terkaya. Sepertimu ini, berani saing sama aku? Cuma manajer bisnis, perusahaan pinggiran kecil. Bahkan hak ikut. Acara tahunan perusahaan saja nggak punya. Nggak kenal aku. Wajar saja. Pura-pura. Teruslah pura-pura. Bicara seolah kau ini pewaris muda grup Santoso Raya. Pintu gerbang grup. Hadap kemana kau tahu? Hello. Asisten khusus Tuan Wijanarko. Kasih waktu 20 menit.
Suruh manajer Langit Raya, Bayu Gunawan, guling ke depan pintu grup. Telat 1 menit, posisi manajer umumnya. Langsung selesai. Hahaha. Main peran. Bagus juga ya. Maya Pratama. Kupikir kau sudah terpengaruh. Orang-orang gila ini sampai jadi begini. Seorang perempuan berusia awal 20-an ngaku-ngaku nenek. Anak kemarin sore berani menyamar sebagai pewaris muda grup Santoso Raya. Sekarang berlututlah dan minta maaf. Batalkan gugatan ceraimu. Baru, aku anggap tak pernah terjadi. Lin, ingat ini. Kalau digigit anjing, jangan balas gigit. Tapi pukul dia dengan tongkat, sampai minta ampun. Nek, aku tahu. Kaulah sandaran terbesarku. Rian Hidayat, aku akan ajukan gugatan cerai. Hasil pemeriksaan forensik luka dari pukulanmu selama ini, dan catatan menginap hotelmu dengan perempuan lain, semua kusimpan. Dulu ibuku meninggal mendadak karena kecelakaan. Agar ayahku senang dan meringankan beban keluarga, aku buru-buru menikahimu. Tapi mulai sekarang, aku tak akan mengorbankan diri lagi. Atau melawan keinginanku sendiri. Bagus. Semua staf hukum grup Santoso Raya akan jadi pengacara kuasamu. Kalau mereka kalah dalam perceraianmu, semua akan kusuruh keluar. Tuan Muda Santoso, Tuan Gunawan, kok Bapak benar-benar datang? Oh, aku tahu. Bapak pasti datang cari Tuan Santoso di kantor pusat. Kamu naik dan beritahu, ada preman di jalan. Mengaku sebagai dia. Menipu orang. kau minggir. Tuan Muda Santoso, apa dia ini? Yang lancang pada Tuan? Saya pecat dia sekarang. Dia bukan menghina saya. Syukurlah, syukurlah. Dia menghina kakek saya, Apa? Ketua? Ketua Dewan terdahulu. penyelamat nyawanya, Astaga. cucu perempuan kesayangannya. Nona besar ini, salahkan saya saja. Iya, saya kurang tegas. Saya minta maaf. Mau diapain dia? Saya ikut keinginanmu. Tuan Gunawan, dia istri saya, cuma ibu rumah tangga. Mana mungkin kenal orang penting? Buka matamu lebar-lebar. Ini Tuan Muda Santoso, pewaris tunggal, grup Santoso Raya. Perkataannya pasti benar. Dia Tuan Muda Santoso? Saya ingat omzet tahunan, Langit Raya tak sampai 110 miliar. Tahun lalu malah rugi. Iya, itu karena Kebetulan, pecat dia, tutup perusahaannya, sekalian saja. Tuan Santoso pikir dulu. Kasih kesempatan lagi. Sayang, aku salah. Tolong bilang ke Tuan Muda Santoso. Jangan pecat aku. Aku mau tanda perjanjian cerai. Keluar tanpa harta. Penolong, cukup sudah? Ada permintaan lain? Biar keluarga penyelamatnya senang. Begini, kakek baru tidak menghukumku. Tuan Santoso, terima kasih banyak hari ini. Tapi aku hanya ingin bercerai. Jangan sungkan. Urusanmu adalah urusanku. Keluarga penyelamatku adalah keluargaku juga. Aku antar kalian pulang. Ayo. Selesai. Semuanya hancur. Menyinggung penyelamat Tuan Santoso. Masa depanku, karierku, hancur semua. Harus bagaimana? Tuan Santoso. Nenek, Pak, Rian Hidayat setuju untuk tanda tangani surat perjanjian cerai. Aku bebas. Bagus. Luar biasa. Kenapa kau di sini? Aku mau laporkan ke nenek tentang arca hitam itu. Kumpulan arca hitam ini total 108 buah. Sang kukumpulkan satu persatu. Ayahku masih selidiki asalnya. 108. Angka ini, sepertinya orang di baliknya sedang buat formasi jahat. Kalau ada petunjuk, langsung beritahu aku. Jangan buat mereka curiga. Kalian bukan tandingannya. Siap. Kebetulan kalian datang. Bantu lihat, cara beli ini gimana? Wah, nenek. Nenek sudah bisa belanja daring? Rolls Royce. Nek, biasanya belanja daring. Cuma beli makanan minuman. Mobil. Lebih baik lihat langsung di toko. Oh ya? Aku lihat tulisannya. Tiba keesokan hari, mau belikan kakakmu mobil, biarkan dia sering pulang. Kalau nanti tidak cocok, kita ganti saja. Bu, ini bukan cuma ganti sepatu. Mobil ini yang termurah saja harganya ratusan juta. Kamu ini kenapa sih? Anak keluarga Pratama punya mobil sendiri kenapa? Dulu, aku juga satu-satunya di kampung
yang punya sepeda klasik besar. Betul juga. Ngomong-ngomong, kakakku akhir-akhir ini pulang pergi pagi sore. Aku sama sekali belum ketemu dia. Katanya dia sedang sibuk dengan proyek besar. Setelah selesai, bisa naik jabatan. Benarkah? Permisi, apakah ini keluarga Andi Pratama? Dia tiba-tiba pingsan saat lembur di kantor. Tolong keluarga segera datang ke sini. Apa? Bagaimana ini manajer Kusuma? Jangan-jangan Mas Andi benar-benar mati mendadak? Tenang saja. Programmer mati mendadak kan hal biasa. Kamu kendalikan dulu opini publik perusahaan. Khususnya jangan sampai ada yang bicara di media sosial. Selain itu, hubungi staf hukum. Tekan kompensasi kecelakaan kerja untuk keluarganya serendah mungkin. Kalau dia selamat, langsung pecat dia. Tapi, kode program ini semua dikerjakan Mas Andi sendirian. Bego! Bisa teknologi buat apa? Dipecat di usia 35 tahun? Kan juga hal biasa. Dick Nugroho, supervisor. Yang penting itu harus bisa mengelola. Aku justru lebih percaya padamu. Pergilah. Apa-apaan sih? Kamu mau memecat siapa? Samudra. Samudra. Dokter, bagaimana kondisi anak saya? Pasien kerja keras terlalu lama, tidurnya terlalu sedikit. Saat ini belum lepas dari bahaya maut. Bisa sadar atau tidak, tergantung kemauannya sendiri. Nak, cepat buka mata, lihat ayah. Nenek juga datang. Keluarga jangan ganggu pasien. Syukurlah. Jalur energi utama tubuh tak ada yang rusak. Hanya tenaga batin terkuras banyak. Bu, cepat selamatkan Andi. Operasi kami saja tak berdaya. Dia pengobatan tradisional Tionghoa, apa gunanya? Apa? Ini tak mungkin. Nenek. Ayah. Wah, Ben, sepertinya benar-benar sembuh. Tenaga batinmu kurang? Butuh waktu untuk istirahat. Tapi masalahnya tidak besar. Kalau begitu, karena Andi sudah pulih, tidak ada masalah besar, maka saya atas nama perusahaan secara resmi memberitahumu. Kamu dipecat. Apa? Manajer Kusuma. Berdasarkan apa? Saya hanya kode itu belum berhasil jalankan saja. Kamu sendiri bilang belum berhasil. Lalu perusahaan mau menyimpan pegawai berusia lanjut 35 tahun ini hanya untuk tambah risiko opini publik? Memecatmu, saya bisa rekrut 3 pegawai magang muda. Mereka juga bisa kerjakan. Aku mengerti. Awalnya proyek ini mustahil diselesaikan. Kau cuma mau memaksa saya keluar saja. Hah, setelah masuk kamar operasi, otakmu ternyata jadi lebih jernih. Kalau kau mengundurkan diri, aku mungkin bisa tulis surat rekomendasi, ucap kata baik. Kalau tidak, jangan harap perusahaan lain akan terima kau. Tunjukkan proyeknya padaku. Kerangka algoritma Andi ini, walau belum sempurna, ide dasarnya sangat segar. Kalau dikembangkan jadi daya komputasi, nilainya minimal level di atas 220 miliar rupiah. Nenek, kok bisa tahu? Kau ini bocah perempuan? Paham apa? Aku bertapa 600 tahun, apa yang belum kupelajari? Manajer Kusuma, sebenarnya dia benar. Memang tidak salah. Terus kenapa? Tak ada yang mau. Dana riset puluhan miliar untuknya. Itu cuma tumpukan sampah kode acak. Siapa bilang tak ada investor? Aku duluan yang kasih 22 miliar. Sisanya, biar keluarga Santoso yang tambah. Hitung mereka ikut saham. Grup Santoso Raya, orang terkaya, itu raksasa industri yang sangat terkenal. Mereka mau apa? Danai kuli kode. Tak dikenal seperti dia? Iya, Nek. Kita kan tak kenal keluarga Santoso. Walau nenek hebat, aku tak mau berutang budi sebesar itu pada orang. Salah. Utang dan balas budi, bagi orang kuat, itu namanya persahabatan. Satu-satunya yang harus kau pelajari adalah meningkatkan rasa pantas dirimu. Uang tak bisa berkembang sendiri.
Hanya dengan teknologi sebagai tumpuan, nilainya baru bisa meningkat efektif. Dimas Santoso malah harus berterima kasih pada kami. Kami yang memberinya kesempatan. Baik, Nenek. Kupikir kau ini bocah perempuan. Benar-benar sudah gila berat. Cepat pergi ke psikiatri. Periksa otakmu. Ya, Direktur. Saya paham. Anda tenang saja. Direktur bilang sekarang segera pindahkan Andi ke kamar VIP. Ya. Apa? Dokter? Kau tidak salah dengar? Minggir! Jangan halangi jalan. Rumah sakit kami diinvestasi keluarga Santoso. Kata tetua Santoso, masa bisa salah? Tunggu. Manajer Kusuma, kami akan mengundurkan diri. Tapi fakta perusahaan Anda mengeksploitasi pegawai secara ilegal akan saya serahkan pada pengacara saya untuk menuntut ganti rugi sesuai hukum. 1 sen pun tak boleh kurang. Staf hukum grup Santoso Raya. Adalah pengacara pribadimu? Latar belakang Kak Andi ternyata hebat sekali, masih begitu gigih. Aku mana berani bermalas-malasan lagi. Ayah, pekerjaan seperti ini ke depannya. Serahkan saja pada pelayan. Kondisi Anda baru pulih, harus banyak istirahat. Tidak, Kapa. Sejak sang penyelamat menusuk jarum, tubuh saya terasa jauh lebih ringan dan lincah. Ini adalah model data yang dikembangkan cucu sang penyelamat Andi. Sudah saya lihat, sangat visioner. Saya siap suntik dana 110 miliar rupiah. Baik. Sekalian, lantai 32 gedung grup, gedung kantornya juga berikan. Penampilan mewakili wibawa. Cuma simbolis saja. Ambil Rp1. Ini kan tanah pembawa hoki terbaik yang Bapak gunakan merintis usaha. Dulu ada yang nawar, 500 juta setahun, Bapak saja tak mau sewakan. Saya investasi 5 miliar rupiah. Adalah tindakan investasi normal. Bapak malah memberi hadiah gedung perkantoran semahal ini. Bukannya berlebihan, hutang budi sebelumnya sudah kita balas. Keluarga ibu penolong bangkit. Hanya menguntungkan keluarga Santoso. Bisa investasi ke Andi. Kitalah yang memanjat derajat. Oh ya, ibu penolong minta arca hitam yang diselidiki. Ada perkembangan? Ini pesanan khusus. Pengusaha luar negeri lebih dari 10 tahun lalu. Lalu ia kabur tak bayar. Jadi dijadikan oleh-oleh, dibagikan ke karyawan divisi transportasi. Urusan ini lebih dari 10 tahun lalu. Dipimpin adik kedua dan istrinya. Cuma bikin masalah, tak pernah beres. Benar-benar anak durhaka. Arca-arca hitam itu. Reza sudah sedang tarik kembali. Ibu penolong bilang, kalau ada kabar apapun, langsung beritahu beliau. Dalang di belakang layar. Bukan lawan kita. Sudahlah. Tunggu 3 hari lagi di jamuan ulang tahun saya. Saya sendiri yang jelaskan ke ibu penolong. Ayah dari mana dapat tenaga sebesar itu? Halo? Halo ya? Ya, ini saya. Apa? Baik. Saya mengerti. Kak, ada apa ini? Katakanlah masalahnya, kita semua bantu selesaikan bersama. Iya, Kak Andi. Ayah cuma berharap kamu sehat selalu. Tak ada halangan yang tak bisa dilewati. Bukan. Dick. Ayah. Memang keluarga Santoso. Keluarga Santoso. Keluarga Santoso berani menghinamu. Bukan. Mereka mau kasih aku 110 miliar rupiah untuk investasi. Dan 1 lantai penuh buat kantor. Apa? Berapa? 110 miliar? Plus 1 lantai kantor? Kakak, ini bagus. Ngapain nangis? Aku terlalu senang. Rasanya sulit dipercaya. Nenek benar. Keluarga pertama kita. Sudah beda. Bagus, bagus. Semua sukses. Bu, kau benar-benar pembawa hoki dari langit. Budi. Kamu suka apa? Aku?
Aku cuma orang tua kampungan. Suka apa? Yang penting anak-anak baik. Cariin ayah pasangan tua yang baik. Sudah. Jangan ngomong sembarangan. Makan. Budi suka menulis. Bu, aku cuma iseng-iseng. Dulu ayah suka menulis. Aku ikut-ikutan coret-coret. Tulisannya dulu aku yang ajarin. Lihat yang palsu-palsu ini ngapain? Ibu ajak lihat yang asli. Lelang kaligrafi akan segera dibuka di kota Rona. Jangan. Yang kelelang, itu kan orang-orang kaya dan terpandang. Aku orang kasar begini. Ruang lelang penuh harta berharga. Nonton live streamnya saja sudah bagus. Keluarga pertama kita, sekarang termasuk keluarga baru berpengaruh di kota Rona. Kamu ganti baju dulu, suruh Andi bawa kita ke sana naik mobil. Ayo. Baik. Silakan masuk tamu kehormatan. Bang Budi, John! Kenapa kerja jadi satpam gerbang di sini? cari sesuap nasi saja? Setidaknya nggak perlu nyetir lagi, terpapar panas hujan di jalan. Kamu juga sudah lebih baik sekarang. Jadi kepala rumah tangga untuk orang kaya. Lumayan lah. Yang terhormat Budi Pratama. Bang Budi, ini kamu... Kan cuma numpang cahaya keluarga saja. Aku masuk dulu. Nanti kita ngobrol lagi. Kapan dia punya keluarga yang hebat begini? Sekarang orang-orang pakai ponsel dan komputer untuk mengetik. Siapa lagi yang latihan kaligrafi? Hei, lukisan ini berapa harganya? Anak muda sekarang sulit tenang. Tak paham jiwa gunung dan sungai dalam goresan tinta ini. Nanti jangan banyak bicara. Ayahmu benar. Saya umumkan, lelang resmi dimulai. $5 juta. 8 juta. 15 juta. Bagus, ada yang lebih tinggi dari 15 juta? 15 juta. 1, 2, 3, laku. Selanjutnya adalah koleksi spesial terakhir. Untuk lelang kali ini. Karya masa kecil dari Mahaguru Kaligrafi, Bapak Surya Saputra. Nilai koleksinya sangat tinggi. Bu, Guru Saputra adalah idolaku. Aku selalu meniru tulisannya. Kacang kecil. Tak kusangka, si pengganggu tetangga masa kecilku. Kini juga jadi master. Seperti diketahui umum, Master Surya telah berpulang beberapa waktu lalu. Karya-karyanya terus dilelang dengan harga selangit. Hari ini, karya masa kecil Master Surya, saat berusia 6 tahun ini, disediakan oleh putranya, Bapak Fajar Saputra. Hanya satu-satunya di dunia. Harga buka lelang. 3 juta. Apa? Kacang kecil sudah meninggal? Peninggalan tulisan tangan masa kecil Surya Saputra mencatat proses perubahan goresan tangannya. Lebih bernilai koleksi. Konon, Master Surya sejak kecil berbakat luar biasa. Tulisannya ini meski masih agak kekanakan, tapi struktur dasarnya sudah terbentuk. Langkah! 3.500.000. 5 juta. 6 juta. Tidak mungkin. Aku jelas merasakan keberadaan Surya masih ada. Kenapa bilang dia sudah mati? Salinan contoh kaligrafi ini salahnya keterlaluan. Surya Saputra mati bagaimana? Beberapa waktu lalu, katanya serangan jantung mendadak. Sungguh disayangkan. Ternyata, si tua mati baru lebih berharga. Tunggu! Ini bukan karya belajar Surya Saputra. Bukan ini karya belajar Surya Saputra. Nona, tolong jaga ucapan. Karya ini disediakan oleh putra Pak Surya dan sudah diperiksa oleh 3 pakar berwenang secara bersama. Pasti asli. Nona muda, makan bisa sembarangan, tapi bicara jangan asal. Kamu masih muda, paham seni kaligrafi dan lukisan? Bu, apa yang Bu katakan? Saat Surya Saputra 6 tahun, berguru pada pewaris Gayayan, guru tua Firmansyah. Gurunya sangat ketat, menuntut sapuan tersembunyi. Terutama goresan tekan akhir. Harus menahan tenaga di ujung kuas, jangan sampai ujung goresan terlalu terbuka. Tapi pada karya ini, goresan tekan akhirnya tajam dan menonjol. Jelas ini tiruan sengaja, tapi di bagian kecil, sifat aslinya terbuka.
Oh, begitu ya. Ujung kuasnya berbeda dengan gaya Surya Saputra di masa tuanya yang lebih tertahan. Tapi kertasnya, cap dan tanda tangan, semua cocok. Meski goresannya agak beda, bisa jadi karena masih kanak-kanak. Bukan tulisan saudara Surya. Lalu siapa lagi? Masa kamu yang nulis? Betul. Nona muda, jangan-jangan kamu mengigau? Orang tuanya mana? Kok tidak mengawasi? Nenek lagi main apa ini? Itu tulisan ibuku. Ibu ini, Karya dan nama baik ayah saya. Tidak boleh kau nodai seenaknya. Benar, Ibu. Tolong jangan ganggu ketertiban lelang. Kalau tidak, saya akan panggil satpam. Surya Saputra kecil dulu nakal, dihukum menyalin seluruh contoh tulisan. Tak boleh makan sebelum selesai. Saya yang kasihan padanya, membantunya menyalin sebagian. Lalu diam-diam dia mencap paraf bertanda aksara nadi karya itu. Katanya sebagai ucapan terima kasih pada saya, kakak tetangganya. Benar-benar ada. Ini tidak mungkin. Tidak mungkin. Kalau ini bukan karya asli Mahaguru Saputra. Hanya sebuah karya latihan garis tak dikenal. Bukankah jadi tidak berharga? Iya. Bukankah usaha kita sia-sia? Kalian salah lagi. Maksud saya, karya kaligrafi ini justru lebih berharga. Gadis ini gila ya. Tulisannya bisa lebih mahal dari Mahaguru Saputra? Betul. Menurut saya, gadis ini cuma mau numpang, tenar kakak Saputra. Cari perhatian dengan sensasi. Anak muda sekarang. Pengen terkenal, tidak bermoral, tanpa batas moral. Mari kita lihat siapa yang tidak bermoral. Permisi, tolong ambilkan kuas tinta kertas batu tinta. Mau apa kau? Kalau kalian tidak percaya, saya tulis satu lagi. Asli atau palsu? Mana yang unggul, mana yang buruk? Langsung bisa kalian lihat. Baik. Biarkan dia menulis. Aku tak percaya di usianya yang muda ini. Tulisannya bisa lebih baik dari ayahku. Nona kecil. Kalau nanti kamu tak bisa menulis, kamu harus berlutut di depan umum dan minta maaf pada saya dan almarhum ayah saya. Serta akui bahwa semua yang kamu katakan tadi adalah palsu. Baik. Tapi kalau saya bisa menulis, kamu yang harus berlutut minta maaf. Dan jawab dengan jujur, satu pertanyaan saya. Seseorang. Nenek biasanya cuma berlatih ilmu dan silat. Mana ada tanda-tanda bisa menulis? Aku percaya, Ibu. Wah, aura dia. Benar-benar, memang ada sesuatu istimewa. Apa yang dia tulis? Ini bukan sekadar kaligrafi lagi. Ini adalah jalan. Saya orang tua ini. Di sisa hidup saya, bisa menyaksikan ini. Mati pun tak menyesal. Mati pun tak menyesal. Ini bukan sekadar menulis biasa. Inikah yang disebut legenda? Tenaga goresannya sangat dalam? Mukjizat. Saya tawar 22 miliar rupiah untuk mejanya. Apa? Saya tawar 33 miliar? 55 miliar? Dibeli untuk dijadikan pusaka keluarga saja sudah sangat berharga. Saya bayar 22 miliar untuk karya ini. Jangan ada yang berebut. Astaga. Apalagi sih yang nenekku tidak bisa? Guru besar, Anda lihat ini. Karena dibuat secara spontan? Menurut aturan rumah lelang Anda, silakan langsung saja. Baik, baik, baik. Saya dan anak muda ini masih ada urusan belum selesai. Kamu sebenarnya siapa? Berlutut. Akui kesalahanmu. Jawab pertanyaan saya. Kaki saya. Kenapa tidak mau menurut... Surya Saputra jelas-jelas belum meninggal. Katakan, di mana kau sembunyikan Shauduzi? Apa? Saudara Saputra tidak meninggal? Mahaguru Saputra masih hidup. Bukannya ada berita? Serangan jantung mendadak atau semacamnya. Apa yang terjadi? Bagaimana perempuan ini bisa tahu?
Kau bercanda apa? Barusan kau telan pil kejujuran. Setelah ini kalau masih berbohong, 10 menit kemudian, kau akan mati usus dan perut hancur. Kau anggap aku anak kecil? Benar atau tidak? 10 menit lagi kita lihat. Aku tanya sekali lagi, di mana Shoduzi sebenarnya? Dia mati. Dia mati. Saat masih hidup pun, dia tak pernah kasih aku uang. Cuma tahu di ruang baca. Selalu menulis dan menulis. Sekarang dia mati, aku jual tulisannya. Untuk dapat uang, salah apa? Orang paling adil pun sulit mengadili urusan keluarga. Tapi kau tak seharusnya begini. Perutku, kenapa sakit sekali? Jangan-jangan pil kejujuran itu bekerja. Dia berbohong. Mahaguru Saputra benar-benar masih hidup? Kamu? Dengan tangisan pilu, kau datang padaku bilang, saudara Saputra sakit dan wafat. Baru aku urus bantu kamu. Melelang karya seninya. Apa yang kau lakukan pada saudara Saputra? Mahaguru, manusia abadi. Nona besar. Kumohon, tolong selamatkan aku. Tolong aku. Ayahku tidak mati. Aku kunci dia di ruang baca. Aku cuma mau karyanya laku lebih mahal. Apa? Kenapa dia bisa begitu? Anak durhaka betul. Cepat panggil polisi, selamatkan dia. Sudahlah. Nyawamu, serahkan pada si kacang untuk dihukum. Nenek Wijaya. Paman Budi. Kenapa kalian di sini? Kamu kok datang? Aku datang ambil arca Buddha hitam. Yang terakhir. Pemiliknya, Fahir Saputra. Apa arca hitam apa? Aku nggak tahu. Ayo pergi. Bu, ajak aku. Aku mau lihat idolaku, Bu. Nek, Ayahku tiba-tiba kena stroke, lalu koma permanen. Sudah diperiksa dokter. Katanya nggak bisa sembuh. Seperti ini, bertahan 3 tahun. Aku sudah nggak sanggup lagi merawatnya. Makanya, aku berpikir, jual tulisannya buat dapat duit. Keluarga biasa. Sulit menghindari kenyataan. Penyakit lama sering menguji bakti anak. Untung kami datang tepat waktu. Di tubuh si kacang, ada energi murni. Melindungi jalur nadi jantungnya. Belum terkikis arca hitam ini? Kalau kami telat 2 hari lagi, mungkin aku pun tak bisa menyelamatkannya. Kalau telat 2 hari lagi, mungkin aku pun tak bisa menyelamatkannya. Ayah, tiba-tiba sadar, ini nggak mungkin. Aku sudah cari semua dokter di dunia. Katanya nggak mungkin sadar. Sabar, bro. Waktu pertama lihat kakekku, sadar juga. Reaksiku sama kayak kamu. Tapi nenek ini bukan orang biasa. Shodoji, bagaimana perasaanmu? Kakak Nan, Shodoji masih ingat aku. Kakak Nan. Mereka bilang 60 tahun lalu, kakak menghilang. Aku pernah cari di kampung kita, tapi tak ada kabar. Kamu, kok wajahmu tak berubah? Kamu, kok sama sekali tak berubah? Ceritanya panjang. Tenangkan dulu dirimu, nanti aku ceritakan. Coba bangun dan lihat. Bisa gerakan tangan kakimu? Tak apa. Jangan panik. Kamu sudah lama terkikis benda jahat ini menyerap berkahmu. Wajar sulit bangun. Tetua Santoso cepat pulih, karena ada obat mahal menyangga. Sedangkan kamu, berkat latihan menulis puluhan tahun, berhasil mengasah aura pelindung murni ini. Yang jaga jantungmu. Waktu kecil, kalau bukan nenek pukul aku, pakai ranting dedalu. Pasti aku tak bisa duduk tenang latihan. Hidupku sudah berarti bisa ketemu kakak Nan lagi. Sudah puas. Shodoji,
Masih suka manja, seperti waktu kecil. Siapa sangka Mahaguru kaligrafi ternama masih punya sisi kekanak-kanakan begini. Nenek Wijaya, memang Nenek Wijaya. Setelah ibu meninggal, ayah di rumah cuma nulis semalaman. Biasanya, jarang tunjukkan perasaan. Bukan cuma kalian. Aku pun belum pernah lihat ayah seperti ini. Mahaguru Saputra, saya datang jenguk Anda, Mahaguru. Mahaguru datang jenguk Anda. Sudahlah, Dudu. Aku perkenalkan. Ini anakku, Budi Pratama. Dia dulu sangat mengagumimu. Sekarang tidak. Baru tadi di Lelang, kau bilang masih suka. Sekarang kenapa? Aku anggap dia idola. Dia malah mau jadi ayah tiriku. Budi Pratama. Apakah dia anak Kak Nan? Dan Lin Han? Ya. Dia baik-baik saja? Meninggal beberapa tahun lalu. Ngapain nanya banyak-banyak? Ayah, Sudah. Heza. Suruh ayahmu segera selidiki asal benda jahat itu. Baik. Keluarga Santoso, orang terkaya itu? Heza. Kenapa namanya? Kedengaran familiar sekali? Fayer Saputra, petugas pengatur jadwal, Divisi Transportasi Grup Santoso Raya, atas nama Grup Santoso Raya. Kami akan beri bantuan untuk keluargamu. Selain itu, untuk perawatanmu, pada ayah selama beberapa tahun ini, secara pribadi, aku beri 30 juta rupiah. Anda adalah pewaris grup kami? Tuan Muda Santoso Reza? Anda adalah pewaris grup kami? Tuan Muda Santoso Reza? Jangan. Aku di sini. Hanya jadi anak buah Nenek Wijaya, siap melayani. Kapanpun. Nenek Wijaya, teleportasi ini, jimat mantranya, keren semua. Kapan Nenek terima aku jadi murid, aku bakal ke rumah Nenek tiap hari. Untuk berguru. Jangan pikir aku nggak tahu niat kecilmu itu. Apa yang Maya mau? Siapa yang dia pilih? Sebagai neneknya, aku pasti dukung. Tapi, kalau dia diam saja, jangan harap bisa ambil jalan pintas. Maksudnya, dia naksir anakku. ayah. Dia kan Tuan Muda Santoso dari Grup Santoso Raya. Tuan Muda Santoso kenapa? Dulu, aku salah pilih untuk anakku. Kali ini, siapapun dia, nggak bakal gampang lolos dariku. Baik, kita pergi dulu. Biar Surya istirahat. Nanti bawa ayahmu ke rumahku untuk 3 kali terapi jarum lagi, baru sembuh total. Baik. Terima kasih Nenek Wijaya. Ayah, maafkan aku. Aku anak durhaka. Aku sudah dibutakan. Heza, Aku sudah dibutakan. Heza. Ini salah ayah. Selama bertahun-tahun terbaring ini, sebenarnya aku selalu sadar. Hanya saja, aku tidak bisa bicara. Tidak bisa bergerak. Ayah, Aku dulu mengabaikanmu. Selain menulis, aku tidak becus dalam hal lain. Kamu harus kerja, sekaligus merawatku. Kau sudah jauh lebih baik dariku. Aku tak bisa apa-apa. tidak ayah. Beberapa waktu lalu, aku tak tahu apa yang kupikirkan. Kenapa aku tega melakukan hal seperti itu? Sudah lewat. Ayah tak menyalahkanmu. Sungguh, Ayah, keluarga Santoso. Hancurkan semua persembahanku. Hormat Mahabadi. Keluarga Santoso. Hancurkan semua persembahanku. Tinggal selangkah lagi. Aku akan sempurnakan ilmunya. Tinggal selangkah lagi. Hamba mohon lapor. Kedatanganku kali ini untuk membicarakan hal ini denganmu. Aku bisa bantu yang mulia. Katakan, Kumohon Maha Abadi, bantu aku dapatkan kekuasaan atas keluarga Santoso. Aku akan buatkan arca Buddha hitam baru untukmu. Kumpulkan hoki. Bantu yang mulia sukses. nafsumu besar juga.
Dulu berharap si tua mati bagi warisan. Tapi hari ini baru kusadari. Wasiat ayah. Sebagian besar asetnya diberikan semua ke kakak sulungku dan anaknya. Bertahun-tahun ini, mereka tak pernah anggap aku. Aku tak terima. Baik. Bersediakah kau tukar 10 tahun umurmu dengan ilmu hamba? Aku bersedia. Baik. Hamba anugerahkan jimat ilmu boneka. Orang yang dirasuki akan kau kendalikan. Ikuti perintahmu untuk bertindak dan berbicara. Aku bersedia. Dengan jimat ini, di jamuan ulang tahun si tua besok, aku bisa suruh dia umumkan. Aku adalah pemimpin keluarga Santoso. Sang Abadi mengutus muridnya, Pendeta Qingtian, untuk melindungimu. Pasti takkan gagal. Terima kasih, Abadi. Nenek, kamu viral. Saat nenek menulis kaligrafi, ada yang merekam video. Diunggah ke internet, sekarang lagi trending. Bu, aku juga mau belajar dari ibu. Aku mau lebih hebat dari si tua saputra itu. Baik. Menulis kaligrafi itu bagus, untuk menenangkan hati dan jiwa. Nenek ajarin kamu. Hei, Aku juga mau belajar. Tekan. Tekan. Angkat. Tarik. Gaya kaligrafi ada banyak jenis. Mewakili gaya yang berbeda. Juga terkait karakter orang. kalau aku kuasai semua gaya, aku yang paling jago. Aku pasti yang terhebat. Nenek, kamu punya penggemar luar negeri. Dia bilang dari keluarga kerajaan Jepang, mau berguru pada nenek. Katanya nenek mirip nenek buyutnya. Itu wajar. Huruf Jepang dan Korea berasal dari aksara Tionghoa. Dulu, hanya bangsawan Jepang dan Korea yang boleh belajar kaligrafi Tionghoa. Kalau mau belajar, silakan datang ke Tiongkok. Nenek, keluarga Santoso datang. Mereka bilang siap jemput kita ke jamuan ulang tahun ketua Santoso. Itu energi jahat. Sepertinya ada yang sudah tak sabar bertindak. Kalian berdua, ikut nenek ke keluarga Santoso. Budi tetap di sini latihan menulis. Ayo, ayah. Dah, Ini bukan jalan ke pesta. Tempatnya diubah. nenek, periksa nadiku. Tidak. Kenapa malah ke pinggiran kota? Berhenti cepat. Aku suruh kau berhenti. Lepaskan. Buru-buru mau lahir kembali, ya? Baik, kubiarkan. Pergi. Cepat pergi. Nenek, jangan takut. Aku lindungi kalian. Kenapa keluarga Santoso mau bunuh kita? Jangan tanya yang tak perlu. Cukup tahu hari ini adalah hari kematianmu. Cuma segini orangnya? Perempuan sialan. Meremehkan siapa? Bro, serbu mereka.
Nenek, kamu hebat sekali. Sepertinya ada yang di keluarga Santoso tak mau kita datang. Kalau begitu pesta ini harus kudatangi. Bagaimana? Tenang saja, semua sudah kuatur. Ku sewa preman bayaran terbaik di kota ini. Pasti keluarga perempuan siluman itu akan bersih. Hari ini dia mustahil muncul di pesta. Bagus. Untung ada jimat mantra kendali boneka. Grup Santoso Raya. Segera jadi milik kita. Wah, selamat tetua, sehat selalu. Tetua Santoso, kondisi Bapak terlihat sangat bugar. Berkat penyelamatku. Sekarang ini, kaki saya sangat lincah. Dengar-dengar beberapa waktu lalu, Tetua Santoso dikabarkan hampir meninggal. Tak disangka sekarang, sudah segar bugar kembali. Pasti ada tabib hebat yang menolong. Aku sudah undang dia hari ini. Sebentar lagi, semua hadirin bisa melihat wajah aslinya. Dimas, sang penyelamat belum datang juga? Ayah, Reza sedang menunggu di luar. Belum sampai. Ayah, sang penyelamat ini mungkin tertahan di perjalanan. Lihat waktu baik sudah, lewat cukup lama. Banyak tamu undangan, hanya menunggu di sini. Kurang pantas, bukan? Kalau begitu Reza, terus tunggu di pintu. Kamu pergi lihat sendiri. Apa yang terjadi di perjalanan? Baik, Ayah. Aku bantu ayah. Baik, selamat datang hadirin semua. Di acara ulang tahun ke-80, Ketua Dewan Grup Santoso Raya. Jamuan ulang tahun dimulai. Ayah, ini hadiah dari aku dan Budi. Sudah kami minta master untuk memberkatinya. 81 tahil. Semoga ayah sehat selalu, panjang umur tanpa batas. Bagus. Kalian sungguh berbakti. Selalu saja, tak pernah tersenyum pada kami. Tak apa, aku akan membuatmu mengumumkan sendiri calon penerus terbaru grup. Mumpung hari yang bahagia ini, di sini aku umumkan satu hal. Aku putuskan mulai hari ini, semua usaha dan saham di bawah grup Santoso Raya akan kuberikan pada putra keduaku, Budi Santoso, untuk dikelola. Apa grup Santoso Raya bukannya paling andalkan si sulung? Pantas saja tadi, mau usir Tuan Santoso. Tampaknya grup Santoso Raya ini akan ganti pemimpin. Kepala rumah tangga, suruh pengacara, segera siapkan surat penunjukan. Saya tanda tangani di sini. Ini tidak tunggu Tuan Dimas pulang dulu untuk didiskusikan? Kenapa? Perkataan saya sudah tak didengar lagi? Bukan. Saya segera urus. Tidak benar. Ayah, terima kasih. Saya dan Minghui pasti rawat ayah dengan baik. Juga kelola perusahaan dengan baik. Kalian, Ayah, hari ini saya pasti buktikan pada ayah kemampuan saya. Tak kalah dari kakak. sang penyelamat, di mana? Ayah tenang saja. Sang penyelamat kecil ayah itu tak akan datang. Maaf, saya terlambat. Apa? Bagaimana mungkin dia masih hidup? Tak apa. Kakek sudah tanda tangani. Meski dia datang, dia tak bisa ubah apapun.
Dari mana datangnya pengemis? Pantaskah ikut serta dalam jamuan ulang tahun keluarga Santoso? Paman, kamu gila? Ini penyelamat nyawa kakek. Penyelamat nyawa. Cuma cewek kecil ini. Semua orang tahu. Saat kondisi kakek sangat parah, sampai tak bisa turun dari tempat tidur. Dalam waktu singkat, mana mungkin ada tabib yang bisa pulihkan kakek seperti ini? Mana mungkin bocah ingusan ini? Iya. Paman, apa yang kamu omongkan? Ayahku mana? Ayahmu, dia pasti menjemput sang penyelamat sebenarnya. Heza, bukan pamanmu ingin menegur. Tapi gadis itu memang lumayan cantik. Tapi kau tak bisa di hadapan banyak tamu bercanda seperti ini. Aku pikir kenapa akhir-akhir ini Reza sering ke toko pencuci mulut. Milik orang biasa? Jangan-jangan karena dia... Perempuan ini bagaimana sih? Keluarga Santoso hanya punya satu cucu tuan muda. Pasti akan diatur pernikahan seimbang dengan keluarga lain. Siapa yang tahu? Belum kenal keluarga, sudah dibawa keluar. Tapi masih muda, melakukan hal gegabah. Masih bisa dimaklumi. Bukan. Kalian jangan asal bicara. Kakek, katakan sesuatu. Kakek. Ilmu boneka. Semua ilmu gelap. Kalau kupaksa lepaskan boneka kertas, dengan kondisi tetua Santoso, mungkin tinggal beberapa hari lagi hidupnya. Kenapa tidak diangkat? Hei! Bawa keluar perempuan yang ingin menggapai tinggi ini. Jangan ganggu pandangan semua orang. Siapa berani sentuh dia? Kakek, apa yang sebenarnya terjadi? Kakek tua jahat, cepat tanda tangani. Keponakan, tidak lihat. Kau membuat kakekmu gemetar marah. Hari ini kan hari bahagia. Jangan kau picu dia lagi. Baik-baik saja. Kenapa kakek marah padaku? Satpam kendalikan dia. Berani sekali kalian. Aku adalah pewaris masa depan, grup Santoso Raya. Berani-beraninya kalian sentuh aku? Mau mati? Keponakanku yang baik, masih mau pamer gaya pewaris di sini. Kakekmu tadi sudah umumkan harta keluarga Santoso dan perusahaan. Semuanya diberikan padaku. Kau dan ayahmu sebentar lagi akan tak punya uang sepeser pun. Apa? Itu tak mungkin. Surat kuasanya mana? Sudah diubah. Oh, kebetulan. Hari ini di depanmu. Biar kakek tanda tangani kontrak ini. Kau nanti berperilakulah baik. Pamanmu ini akan memberimu jalur bisnis luar negeri. Kakek, ini benar kakek. Tipu muslihat receh. Kenapa gadis ini bertarung hebat sekali? Belum paham? Ini ada yang tak sabar. Ingin merebut kursi dengan tekanan. Ayo, tangkap dia. Cuma kalian berapa orang ini? Mau menangkapku? Aduh, mari kita minta pendapat semua. Reza bawa pulang, gadis liar begini. Bahkan kakek pun tak dihargainya. Apa mau membunuh kami? Dari mana datangnya perempuan galak seperti iblis ini? Perempuan kasar begini, siapa yang berani menikahinya? Lihat dulu ini acara apa? Buat keributan begini? Sungguh tak tahu aturan. Akan kuekspos mereka. Sungguh balik menuduh. Yang salah malah mengadu duluan. Padahal jelas-jelas kau yang menyewa orang untuk membunuh kami. Nenek, kaki nenek gesit sekali. Kami tidak terlambat kan? Kamu baik-baik saja? Baik. Manajer Kusuma, tolong aku. Perempuan ini, dia bukan manusia. Ini dari tadi, kamera dashboard. Merekam beberapa pembunuh bayaran.
yang ingin membunuh kami, 3 orang nenek dan cucu-cucunya ini. Cepat ulangi perkataanmu tadi. Kalau tidak, langsung kuserahkan ke polisi. Aku bicara. Manajer Kusuma yang menyuruh kami menggantikan mobil yang menjemput sang penyelamat. Dia bilang setelah dibawa ke Gunung Sepi, langsung habisi. Setelah berhasil, dia akan memberi kami masing-masing 2.200.000.000 rupiah. Tapi di tengah jalan, sudah ketahuan oleh kalian. Kalau begitu, gadis kecil ini benar-benar penyelamat kakek Santoso? Kenapa istri anak kedua menyewa pembunuh? Bibi, kau berani menyewa orang untuk bunuh penyelamat kakek? Jadi, masalah mengubah calon penerus juga sudah kalian rencanakan? Anak durhaka. Kakek, Kakek sudah tak tahan melihatnya. Heza, untuk menjatuhkan aku dan bibimu, kau cari pemain sandiwara untuk main drama ini? Penyelamat apa? Menyewa pembunuh apa? Paman dan ayahmu selama ini hanya jadi bawahan. Sekarang, kau cuma iri karena kakek mau kasih harta ke aku. Benar. Harta itu ayah yang bilang mau kasih ke kami. Kau tiba-tiba bawa orang masuk, pukul dan bunuh. Aku sama sekali tak kenal dia. Cuma omongan dia. Ada bukti apa lagi yang bisa buktikan? Aku berhubungan dengannya? Jangan-jangan semua ini sandiwara. Tuan Muda Santoso, kelihatannya sih iya. Si bungsu ditekan kakaknya bertahun-tahun, pasti dengar kakek Santoso. Mau kasih semua harta ke si bungsu? baru main tipu-tipu begini. Kalian, Kok bisa memutarbalikkan fakta? kakekmu sudah dikendalikan ilmu boneka. Ilmu boneka? Perkataan dan tingkahnya sekarang bukan kehendaknya sendiri. Untuk menghilangkan ilmu ini hanya 2 cara. Pertama, si pengguna ilmu yang bubarkan. Kedua, bunuh si pengguna ilmu. Paman kedua, Pantas saksi dan bukti sudah ada. Mereka tetap tak percaya. Ternyata dikutuk orang. Bukan. Yang dikendalikan cuma kakek Santoso. Yang lain cuma lebih memilih percaya korban atau suka teori konspirasi. Bawa orang ini dan komplotannya ke kantor polisi. Hukum sesuai aturan. Identitasku tak perlu dibuktikan orang lain. Baik, siap nenek. Ayo pergi. Katakan, kamu sendiri yang lepaskan mantra dari Tetua Santoso atau biar saya yang turun tangan untuk melakukannya. Bocah kecil, kamu memang cukup berwawasan. Tapi, jangan cuma modal ilmu, setengah-setengahmu. Berani lawan saya. Ini urusan keluarga Santoso. Paman baik hati menasihatimu. Jangan ikut campur. Urusan keluarga Santoso memang bukan urusanku. Tapi saya sudah bilang, siapa yang lukai berkah keluarga Pratama, akan saya tuntut sampai tuntas. Baik. Kalau kamu tak mau dengar nasihat, kamu sudah berkali-kali gagalkan rencanaku. Jangan salahkan paman. Jadi kejam. Saya punya bantuan, pendeta Qingtian yang sakti tak terbatas. Kalau kamu berani bergerak, saya jamin kamu. Jiwa dan roh musnah total. Lucu sekali. Di dunia ini, yang berani lukai saya, sepertinya belum lahir lagi. Nenek Wijaya, hati-hati. Memang ada bakat spiritual. Tapi cuma puluhan tahun latihan petapa bebas. Berani tantang saya. Kamu sama sekali tak punya aura abadi. Cuma andalkan beberapa pusaka spiritual. Berani lawan saya. Sudah saya duga, dasar bocah ingusan. Mana mungkin punya kekuatan begitu dalam bocah. Sekarang, kamu berlutut dan sujud 3 kali pada saya. Mungkin saya masih pertimbangkan. Memaafkanmu. Lucu sekali. Bilang saya tak punya aura abadi. Mungkinkah
Tingkatku jauh melebihi dirimu, sampai kamu tak sanggup melihatnya. Apa? Kamu? Kau baru memasuki jalan abadi, tapi hati dan caramu sudah sesat. Hari ini kuakhiri semua latihan spiritualmu. Langsung kau terjun ke 6 jalur reinkarnasi. Kalau kau berani membunuhku, guruku pasti tak akan membiarkanmu. Dengan tingkat lakumu yang cuma segini, bahkan guru dari gurumu datang pun takkan bisa mengalahkanku. Jangan. Tidak! Aduh ini. Ponselku kenapa ya? Orang yang tak berkepentingan, pergilah sekarang. Kau tak boleh menyentuhnya, kecuali kau langkahi mayatku dulu. Istri, jangan. Sudah kukatakan, aku ingin tahu siapa yang mencuri berkah dan hoki keluarga Pratama. Asal kau batalkan ilmu si tetua Santoso dan serahkan orang di belakang layar, nyawamu akan ditentukan oleh keluarga Santoso. Bukannya kau bisa meramal. Aku tak akan mengkhianati Mahabadi. Kau berani sekali. Bunuh saja aku hari ini. Baik. Karena kau tetap keras kepala, maka aku akan gantikan tetua Santoso membersihkan pengkhianat dari keluarganya. Nona Wijaya, mohon kasihanilah. Ayah, Kenapa? Kau mau menghalangiku? Nona Wijaya, ini adalah tempat persembunyian Mahabadi itu. Orang ini, serahkan saja padaku untuk kuhadapi. Dihadapi? Apa aku ini barang? Berdasarkan apa kau menghadapi aku? Ini adalah bukti kau dulu menghubungi pengusaha luar negeri untuk membuat Arka Buddha hitam. Kalau bukan karena ayah mencegah, sudah lama kuserahkan pada Nona Wijaya. Ayah tahu, Arca Buddha hitam itu buatanmu. Tapi dia tidak berniat memberitahu sang penyelamat. Sengaja menyuruhku pergi. Dia manfaatkan saat kau tak ada untuk menyelidiki keberadaan manusia abadi itu. Dia ingin menanggung dosamu sendiri. Lalu, bertahun-tahun berlalu, semua hal baik dalam keluarga selalu jatuh ke tanganmu. Sejak kecil kau sudah memegang kendali, sementara aku cuma jadi pembantumu. Sekarang Reza sudah besar, dia malah jadi penerus. Bagianku cuma bisnis pinggiran yang tak menguntungkan. Kakak, 40 tahun? Sudah 40 tahun aku menunggu. Baik. Kini aku tak butuh belas kasihanmu. Aku akan rebut sendiri. Tidak bolehkah? Hari ini aku gagal. Tapi setidaknya, aku sudah berusaha. Aku tak menyesal. Ayah, aku jadi begini karena kau yang memaksaku. Sekarang kau berlagak sebagai penyelamat. Ayah yang penuh kasih. Di dunia ini, tak ada yang berhak menghakimiku. Tuhan pun tidak bisa. Persetan dengan Tuhan. Ming Hui, jangan. Ming Hui, jangan. Ming Hui. Ming Hui. Ming Hui.
Ming Hui, anakku, mengapa kau lakukan ini? 5 jari tangan saja. Panjang pendeknya berbeda. Aku akui, memang aku merasa Ming Cheng lebih mirip sifatku, jadi aku memanjakannya. Tapi aku tak pernah mengurangi kebutuhan hidup kalian. Kalian serahkan semua salah ke pundakku. Kalian lepaskan Rina. Biarkan dia pergi. Karena selama bertahun-tahun ini, hanya Rina yang selalu menemaniku. Tapi, aku tak memberinya kehidupan yang lebih baik. Tidak, bukan begitu, Ming Hui. Ming Hui. Ming Hui. Bangunlah. Jangan tinggalkan aku sendiri. Ming Hui. Ming Hui. Ming Hui, bangunlah. Menghisap berkah manusia. Makhluk jahat pengecut. Muncullah! Menggagalkan rencanaku selama 10 tahun. Memang ada kemampuanmu. Sheng Ming Hui si sampah ini, mati ya sudah mati. Seandainya dulu, aku tahu dia tak berguna. Seharusnya langsung kuhisap habis. Lebih bersih. Menganggap nyawa manusia seperti sampah dan pupuk. Yang kau jalani bukan jalan abadi, melainkan jalan iblis. Hahaha. Iblis abadi. Kekuatanlah yang berkuasa. Aura yang ada padamu ini murni sekali membuatku ngiler. Menelanmu bisa setara dengan 100 tahun latihanku. Kurang ajar. Memang pantas menjadi energi matahari murni tertinggi yang kupilih. Menarik. Kaulah orang pertama di dunia ini yang kutebas dengan jurus ini. Bisa dibilang mati dengan layak. Hahaha. Kau memang rakus ya. Hari ini akan kuperlihatkan padamu kekuatan sejatiku. Hanya jurus-jurusmu ini bukan lawanku. Kak Han. Naner. Apakah itu kau? Akhirnya, aku menemukanmu. Kau, bagaimana kau? Walaupun kau menyamar menjadi wajah Kak Han, tapi Kak Han, dia tak pernah memanggilku seperti itu. Aku tak rela. Hati. Apa yang terjadi? Tetua Santoso bersikeras menunggu Anda. Katanya, ingin menyerahkan semua aset keluarga Santoso kepada Anda. Wah, kakek Santoso. Anda ini kenapa? Kakek Santoso, Anda ini kenapa? Sang penyelamat, saya gagal mendidik anak hingga terjadi kesalahan besar. Saya malu pada anak saya sendiri, apalagi pada 108 keluarga yang terkena imbasnya. Saya tak pantas lagi mengelola perusahaan. Grup Santoso Raya juga tak layak menyandang gelar orang terkaya kota Rona. Mohon sang penyelamat ambil alih semua aset keluarga Santoso. Anggaplah ini memenuhi permintaan terakhir saya. Permintaan terakhir saya. Baik, saya setuju. Tapi saya juga punya syarat. Keluarga Pratama tak punya pengalaman mengelola grup besar. Biarkan Dimas Santoso dan Reza yang jalankan. Maya dan Andi Pratama bisa ikut bagian yang mereka minati.
bisa ikut bagian yang mereka minati. Baik. Semua terserah sang penyelamat. Kalau begitu, keluarga Pratama dan Santoso bisa dianggap satu keluarga dong. Siapa bilang satu keluarga? Kamu pekerja upahan kami dong. Kenali posisimu. Pekerja upahan juga boleh. Bos, tukar nomor telepon dulu. Apakah ini rumah Rio Pratama? Ya. Saya wali kelasnya. Nama saya Ratna untuk kunjungan rumah. Oh, Bu Ratna. Silakan masuk. Haha. Bilang ke mereka, minimal 1.100.000.000 rupiah. Tidak bisa kurang lagi. Kubuat sendiri, basis datanya. Lihat sekarang, saat AI sedang tren, ini sudah harga teman. Baik. Ayah, aku barusan pulang. Baik, Bu Ratna. Silakan masuk. Haha. Hiu. Kemampuan logistik grup Santoso Raya selalu terdepan di negeri ini. Memperhatikan kesejahteraan pegawai adalah tujuan penting perusahaan kami setahun terakhir. Jadi, usulan perluasan rute logistik sembarangan. Langsung ku veto. Di sini, Halo Bu Guru. Maaf merepotkan Anda. Bu Ratna repot-repot datang. Silakan minum teh. Ini siapa? Kakaknya. Itu Rio kami. Bagaimana di sekolah akhir-akhir ini? Murid Rio ini sifatnya baik, di sekolah dengan teman-teman, hubungannya sangat baik. Nilai semua mata pelajaran juga cukup seimbang, tidak ada yang sangat lemah. Baguslah. Cuma karangannya ini, Kakak Nadia, aku bawa asinan dari kampung halaman. Wah, ada tamu di rumah. Kakek Surya. Ini wali kelasku. Si tua ini cari perhatian lagi. Anda bukanlah guru Surya Saputra, sang maha guru kaligrafi? Benar. Kenapa gurunya datang ke rumah? Aku yang tanda tangan untuk ayahmu. Apakah itu terbongkar? Tidak, cuma kunjungan rutin. Kenapa enggak mau ayah kandungmu tanda tangan? Mau cari ayah baru buat aku? Wah, ayah. Guru Rio masih di sini. Tanda tangan di kertas ujian yang saya kumpulkan. Tulisan tangan asli Maha Guru Saputra. Kakak Nadia mungkin sedang berlatih ilmu. Saya tunggu di sini saja. Silakan Ibu Guru lanjutkan. Bagaimana prestasi Rio di sekolah? Bagaimana prestasinya? Soal karangan Rio ini, Maaf, Ibu Guru telepon saya sangat mendesak. Saya harus angkat dulu. tidak apa-apa, silakan. Halo, katakan. Hotel baru buka sebulan. Wawancara sekarang, saya benar-benar tidak ada yang bisa diceritakan. Baiklah, saya mengerti. Saya suruh wakil direktur Santoso pergi. Wawancara majalah itu, kamu yang urus. bukankah yang diwawancara Ibu Maya Pratama? Masa saya bisa diwawancara semudah itu? Baiklah, saya pergi. Kalau begitu, ada hadiahnya tidak? Banyak orang di sini. Saya pergi dulu, Paman Budi, Paman Surya. Bocah sialan, jangan bikin kakakmu marah. Mengerti, suami kakak perempuan. Kamu ini bocah sialan? Bicara apa sih? Kak. Bu Ratna, maaf ya. Membuat Ibu Guru tertawa. Silakan lanjutkan. Soal karangan Rio ini, tulisannya tentang keluargaku. Tapi yang dia tulis ini, kakak perempuanku, pintar bikin makanan penutup yang enak. Dia buka hotel bintang 5. Kakak laki-lakiku, jago banget soal komputer. Sibuk terus sama perusahaan bernilai miliaran rupiahnya. Teleponnya nggak berhenti. Terus ada juga calon kakak iparku. Dia ngurusin berbagai bisnis di grup keluarganya. Dia juga termasuk calon kakek tiri pesaing. Katanya, cuma nulis beberapa kata, dia bisa dapat uang banyak. Tapi setiap kali
aku bilang mau bikin janji sama nenek buat dia langsung senang dan mau tanda tangani kertas ujianku. Lalu nenekku yang paling aku cintai, mereka di grup idola perempuan gak ada yang secantik dia, gak ada yang semuda dia. Itu ayah Rio. Sebenarnya saya datang ke sini karena saya rasa siswa Rio mungkin agak terlalu mengejar kehidupan materi. Ada kemungkinan dia mengarang-ngarang, jadi saya ingin berdiskusi dengan Anda tentang bimbingan nilai hidup anak. Haha, tapi setelah melihat langsung, Bukan. Bu Ratna, saya rasa saran Anda sangat tepat. Kami ke depannya pasti akan lebih perhatikan. Kami pasti akan didik Rio agar tidak terlalu jujur saat mengisi kondisi keluarganya. Harus rendah hati dan sederhana. Kakak rendah hati dan sederhana. Digunakan seperti itu ya. Rio, kakakmu benar. Susunan keluarga kita memang agak unik. Boleh kok, nggak usah diceritain terlalu detail. Kamu bilang keluarga kita sama siapa? Keluarga kita? Oh, tapi tentang bagian akhir ini, imajinasi nenek ini, menurut saya masih perlu dibahas lebih lanjut, bisa dimengerti sebagai perasaan rindu anak kepada nenek yang telah tiada, kerinduan yang mendalam. Tapi penggambaran seperti ini memang kurang tepat. Ini adalah kakak Rio yang satu lagi. Ibu, Nenek. Kakak Nadia. Aku Nadia Wijaya. Mahabadi. Sudah setahun berlalu. Hari ini hari wafat tahunan Dimas. Kenapa keluarga Pratama dan Santoso masih hidup dengan baik? Anda bilang akan menolong Dimas. Anda bilang Anda punya tubuh abadi. Kumohon munculkan diri Anda. Asal Anda bisa balas dendam untuk Dimas. Aku rela bayar harga apapun. kamu sungguh rela membayar harga apapun? Mahabadi, Anda masih ada. Sudah kuduga. Pasti Anda masih hidup. Asal Anda bisa musnahkan keluarga Santoso. Dan si perempuan muda keluarga Wijaya itu, apapun akan kulakukan. Termasuk mati? Ya, termasuk mati. Hahaha. Si sampah Dimas Santoso ini ternyata dapat istri yang setia. Baik, jika kamu bersedia, ikat perjanjian darah denganku dan persembahkan roh orang hidupmu padaku. Aku berjanji padamu akan membuat seluruh klan keluarga Pratama dan Santoso mati tanpa tempat dikubur. Aku rela, asalkan bisa membuat keluarga Pratama dan Santoso bayar hutang darah dengan darah. Aku, Rina Kusuma, rela korbankan segalanya. Dengan jiwaku, ku persembahkan di hadapanmu. Ikatan takkan kusesali, hanya berharap musuh bebuyutan musnah seluruhnya. Nadia Wijaya, tunggu saja.